karena emang kondisi angin yang nggak bisa kita prediksi. Tadinya kenceng anginnya kan, mau ambilnya tinggi. Nggak bisa berkata-kata aku, Pak. Enak banget. Tuh, ada lagi ngumpul ternyata mereka. Ada rapat kayaknya di sini. Bentang alam Pulau Lombok nan memesona merupakan anugerah alam yang selalu menarik untuk menjadi medan petualangan. Dari dataran tinggi Sembalun, petualangan akhir pekan ini saya buka dengan cara menikmati view alam dari atas ketinggian. Sekarang kita lagi jalan menuju launching area. Jaraknya dari drop off kita tadi kira-kira 150 meter lah. Nggak jauh, cuman jalannya naik dan turun. Itu yang bikin capek. Spot launching kali ini memiliki karakter hike and fly. Jadi kita harus mendaki Bukit Lawang terlebih dahulu sebelum bisa mengembangkan parasut untuk terbang. Hari ini anginnya lagi bagus sih buat melakukan penerbangan. Tapi sayang banget Gunung Rinjaninya ketutup sama awan. Jadi kita terbang melihat view yang lain, bukit-bukit yang lain. Wih, dari atas ini bisa ngelihat view 360. Atur nafas saya mulai nggak kuat, mulai ngos-ngosan. Tapi capek-capek gini ntar kita lihat pasti worth it lah kalau udah di atas. Akhirnya sampai juga kita ke launching area di Bukit Lawang, Sembalun. Sekarang kita mau prepare buat take off berdasarkan urutan. Udah siap, udah prepare semua. Saatnya kita take off. Tapi saya nunggu dulu buat jadiin contoh biar tahu arahnya harus kemana. Tim landing area sudah menginformasikan jika kawanan burung seriti sudah terlihat. Tandanya, angin termal sudah bisa kami manfaatkan untuk terbang. Keberadaan burung seriti merupakan salah satu pertanda alam bahwa angin sudah datang. Take off satu. Sekarang saya yang prepare mau take off juga. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Akhirnya take off juga. Yang dari tadi ngeluh-ngeluh kecapean, sekarang udah terbayar semua, hilang capeknya ngelihat view Sembalun dari atas. Luar biasa emang. Beberapa kali percobaan saya untuk soaring atau mencari angin di sisi perbukitan menjadi salah satu cara supaya bisa bertahan lama di udara. Bentang alam jajaran perbukitan di daerah Sembalun yang menghijau benar-benar menyejukkan mata. Hamparan persawahan dan perkebunan warga serta hijaunya padang savana perbukitan di Sembalun menjadi pemandangan yang menakjubkan. Namun sayang sekali, pemandangan kemegahan Gunung Rinjani tidak bisa saya nikmati kali ini karena berselimut mendung tebal. Jadi tingginya Bukit Lawang ini
1.300 meter di atas permukaan laut, sedangkan landing areanya itu 1.100 meter di atas permukaan laut. Ada dua jenis angin yang menjadi acuan bermain para layang. Thermal lift merupakan angin yang bergerak ke atas disebabkan oleh permukaan bumi yang panas akibat sinar matahari. Sedangkan dynamic lift merupakan angin yang menabrak ke tebing atau lereng pegunungan. Dynamic lift inilah yang sekarang kami pakai untuk soaring dan mencoba berlama-lama di ketinggian. Siap-siap, kita mau landing. Nah, kelihatan juga landing areanya. Kita tahan kedua toggle supaya kita bisa landing. Oke, happy landing. Wih. Mantap view-nya dari atas. Cuman karena gerimis kita harus cepet-cepet landing, nggak bisa lama-lama di udara. Sayang sekali. Karena faktor cuaca yang tiba-tiba berubah tanpa bisa kita prediksi. Masih ada 2 teman lagi di atas. Semoga mereka bisa take off. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki musim penghujan seperti sekarang, kondisi site para layang Bukit Lawang masih cukup kondusif untuk terbang. Hanya saja, kita harus berburu dengan waktu karena angin datang setelah jam 9 pagi dan kondisi bisa berubah sewaktu-waktu setelah lewat dari jam 11. Akhirnya, setelah nunggu agak lama setelah hujan, tuh teman-teman kita udah take off. Tuh, Bang Royal bisa soaring agak lama, kebantu sama berat badan sama ukuran parasutnya yang lebih gede juga. Kebagian angin enak Bang Royal. Saya terlalu cepet take off-nya. Wah, ini kan anginnya datang lagi akhirnya. Sempat soaring lama di udara, tiba-tiba kondisi angin yang berubah membuat salah satu teman mengalami kejadian yang di luar dugaan. Panjat saya. Hard landing. Karena emang kondisi angin yang nggak bisa kita prediksi. Tadinya kenceng anginnya kan, mau ambilnya tinggi, mau main tahan. Ternyata waktu udah approach landing, anginnya habis, udah nggak ada angin, tapi udah terlanjur terlalu dalam nahannya. Akhirnya temen kita hard landing. Ya inilah olahraga main di alam kan kita nggak bisa prediksi 100%. Mungkin ini tadi salah kalkulasi sedikit, akhirnya terpaksa harus hard landing. Tapi insya Allah kondisi teman kita aman lah. Aman ya Bang ya? Aman. Get well soon Bang. Ya, thank you. Thank you, aman. Dalam melakoni olahraga ekstrim, yang patut diperhitungkan tentu saja resiko yang dihadapi. Ketika sudah paham dengan resikonya, maka mental kita pun akan siap buat menghadapi setiap kemungkinan yang ada. Sebenarnya tadi ada 2 temen yang mau take off, cuman yang satunya belum. Masih di atas kayaknya angin di sini udah nggak memungkinkan buat terbang. Akhirnya geser turun. Udah nggak flyable lah anginnya, berubah-ubah arah soalnya. Karena olahraga kita bermain dengan alam, jadi kitanya yang harus menyesuaikan dengan alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki bentang alam non eksotis, pesisir Pulau Lombok juga kaya akan potensi hasil laut.
Salah satunya di daerah Sekotong, Lombok Barat yang lautnya masih benar-benar terjaga kebersihannya. Saat ini saya bersama Bang Erlan sedang menuju ke Ramba untuk melihat prosesi budidaya salah satu biota laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, udah nyampe kita di tempat tujuan saya, yaitu tempat budidaya kerang abalon. Ini kerang abalonnya yang udah siap panen ya, Pak? Secara bentuk, kerang pemakan alga ini sedikit berbeda dengan jenis kerang pada umumnya. Moluska satu ini hanya memiliki satu sisi cangkang dan hidup menempel, serta merambat di bebatuan karang. Pakai spatula. Kalau satu tempat sendiri ini isinya kira-kira ada berapa banyak, Bang? 250 ekor kerang abalon. Belum banyak lokasi yang membudidayakan kerang abalon. Itulah salah satu sebab kenapa harga jualnya di pasaran sangat tinggi. Bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Nah, ini nih yang namanya kerang abalon atau yang sering disebut mata tujuh. Nih, mari kita hitung matanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau berapapun lubangnya dia tetap panggilannya mata tujuh. Gastropoda genus Haliotis ini tersebar hampir di setiap benua, tak terkecuali di wilayah perairan Nusantara. Ini abalon Haliotis hasinina namanya. Ciri khas dari laut Lombok kayak gini. Ini yang ciri khas dari Lombok. Iya. Nah, kalau di sini sendiri ada berapa jenis abalon, Pak? Ada 2 jenis di sini, ada Haliotis hasinina sama Haliotis sukamata. Yang sukamata ada nggak di sini? Yang jenis sukamata itu dari asalnya Bali. dari Bali. Yang ini khas Lombok. Iya. Yang sukamata dari Bali. Ya. Dari kedua jenis abalon yang ada di sini, jenis Haliotis hasinena memiliki cangkang yang halus, serta ukuran cangkangnya lebih kecil daripada dagingnya. Sementara jenis Haliotis sukamata memiliki ciri cangkang yang kasar dengan cangkang menutupi seluruh permukaan daging. Nah, kerang abalon ini dia dibudidayakan di dalam pipa shelter seperti ini dan digantung di keramba supaya dia aman dari predator. Predator utamanya dia adalah penyu. Lamanya proses pembesaran kerang abalon menjadi salah satu alasan kenapa nelayan masih enggan membudidayakannya secara massal. Ini untuk abalon yang udah siap panen, ukurannya kira-kira 6-8 cm. Usia berapa kira-kira, Pak? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, udah siap untuk dipanen dan dikonsumsi. Berarti hari ini kita panen yang Haliotis hasinina. Oke. Wah, udah nggak sabar pengen nyobain kerang abalon yang katanya kerangnya para sultan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, terlebih dahulu saya harus membersihkan cangkang abalon dari lumut dan alga yang menempel. Pak Erlan, udah selesai nyucinya. Direbus ini ya. Langsung aja taruh sini. Sama seperti memasak kerang pada umumnya, proses perebusan menjadi cara efektif untuk melepaskan daging dari cangkangnya. Jadi saya sama Ibu Suri sedang membuat bumbu makanan khas Lombok ya, Bu Suri ya. Ini makanan khas Lombok, cuman bahan utamanya kita ganti sama abalon yang kita udah panen tadi. Namanya apa, Bu? Masakannya nanti? Abalon pelecing. Abalon pelecing, mantap. Khas banget sama Lombok. Ya.
Kita tunggu dulu abalonnya mateng, terus kita goreng, terus kita tambahin bumbu plecing di atasnya nanti. Untuk menambah serat, sengaja kami tambahkan kacang panjang. Ini sudah mau matang ini, Janet. Oh, siap, siap. Bu, ini udah selesai ya. Iya. Udah lembut bumbunya. Iya. Disaring ya. Udah selesai nyaringnya, sekarang mau kita cuci lagi, kemudian dilepasin abalon dari kerangnya. Nah, ini nih, enaknya masak kerang ya. Kalau dia udah kena air panas, dia gampang keluar dari cangkangnya. Daging kerang yang sudah direbus selanjutnya harus dibersihkan dari kotoran, supaya lebih aman saat menyantapnya nanti. Mumpung nggak ada yang lihat, mau langsung nyobain. Lembut ternyata. Kenyal banget dia. Asinnya dapet, dicucinya pakai air laut soalnya. Enak. Kerang yang sudah bersih siap masuk ke wajan pengolahan. Udah mulai keluar aromanya. Udah boleh dituang belum ini, Bu? Iya. Langsung aja ya. Tidak perlu menunggu lama, karena daging kerang sudah matang ketika direbus tadi. Cukup menunggu bumbu tercampur merata dan terserap dalam daging kerang. Wah, udah masak ini ya? Udah matang. Coba. Oh, ini mau coba ini. Silakan Pak, dicoba. Enak. Hmm. Enak, Zen. Nggak bisa berkata-kata aku, Pak. Enak banget. Boleh langsung dimakan ini? Sebelum dia dingin? Sila dicoba. Sila dicoba. Ya, sila Oke. Selamat makan. Mantap bener. Makan di pinggir pantai. Plecing abalon hangat benar-benar menggugah selera makan saya kali ini. Bumbu khas plecing semakin menambah kaya cita rasa. Kerang abalon ini banyak banget dia manfaatnya buat tubuh kita. Tapi manfaat utamanya buat perut kita biar kenyang nggak? Bener nggak? Benar. Makan lagi. Makan lagi. Rasa pedesnya. Bukan masakan Lombok kalau nggak pedes. Bener nggak, Bu? Iya. Makanannya yang enak, lautnya yang bersih. Emang nggak salah saya milih bertualang di Lombok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengeksplor alam Lombok dengan mobil camping double cabin kali ini benar-benar memberi sensasi tersendiri bagi saya. Udara sejuk pedesaan serta hamparan hijaunya sawah padi menjadi penyemangat petualangan saya kali ini. Kali ini saya bersama teman-teman double cabin
Indonesia chapter NTB sedang menyusuri daerah Lombok Utara buat nyari camping spot Riverside. Spot camping buruan kami kali ini cukup spesial karena letaknya di tepian sungai atau populer disebut dengan Riverside Camp. Spot camping kali ini memang tidak cukup besar, namun cukup untuk menampung 3 mobil dan membuka tenda. Sungai Lokok Segara yang membelah desa Bentek, Lombok Utara ini berhulu di lereng Gunung Rinjani. Kali ini kami harus bagi tugas. Saya beserta 2 teman dari Double Cabin akan mencari salah satu serangga yang biasa dikonsumsi oleh sebagian warga di sini, sementara teman-teman yang lain mempersiapkan kebutuhan camping lainnya. Lagi dongak-dongak ke atas buat nyari si kendewa ini karena dia habitatnya ada di pohon-pohon yang tinggi. Awal musim penghujan menjadi pertanda kemunculan kendewa atau kumbang putih. Disebut kumbang putih karena warnanya yang putih dan termasuk dalam kelompok kumbang tanah. Yeay, dapet kendewa pertama. Ada, weh, iya bener. Nih, kumbang putih, alias kendewa. Dia warnanya emang putih. Meskipun termasuk kumbang tanah, tapi kendewa dewasa banyak menghabiskan waktu hingga di dahan-dahan pohon untuk mencari makanan berupa pupus daun muda. Nih, aku nemuin di tempat yang bisa diambil tanpa harus pakai gala. Dapet, iya terbang dia, kabur dong. Harus jeli mencari kumbang yang memiliki ukuran panjang tubuh tak lebih dari 2 cm ini. Selain menggunakan galah, salah satu cara supaya cepat dapat kendewanya tentu saja dengan memanjat pohon. Tuh, ada lagi ngumpul ternyata mereka. Ada rapat kayaknya di sini. Berada dekat dengan tempatnya hinggap, ternyata tidak terlalu sulit untuk menangkap dan mengumpulkan kumbang Ciposilus ini. Nah, kebetulan di depan saya ada 2 kumbang lagi berduaan. Nih, gandengan tangan mereka. Ada 2 kumbang. Ukurannya berbeda. Nah, dari ukuran ini bisa kita lihat juga jenis kelamin mereka. Biasanya yang lebih kecil kayak gini itu jantan, sedangkan yang lebih gede kayak gini itu betina. Kumbang Ciposilus ini banyak terdapat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Makanya, tidak heran jika pada zaman dahulu, para sesepuh kita pun sudah mulai memanfaatkannya untuk dikonsumsi. Jadi kendewa itu kenapa di sini masih dikonsumsi? Karena pada zaman dulu di daerah sini itu sulit mendapatkan protein hewani. Makanya kendewa ini dijadiin alternatif mendapat protein. Dan sampai sekarang pun masih ada sebagian yang mempertahankan konsumsi kendewa ini. Kita udah bisa olah ini, udah banyak kita dapat. Iya nih, udah nggak ada lagi kayaknya di atas. Iya. Saya mau turun ya. Sebelum diolah, kita bersihin dulu kumbangnya.
Buat cara bersihin kumbangnya sendiri, yang pertama kakinya yang ada tajam-tajamnya itu dilepas. Setelah kakinya lepas semua, kemudian langkah berikutnya sayapnya dibuka, diputer. Nah, kalau sayapnya udah bersih, udah nggak ada sayapnya, yang terakhir kita buang kotorannya. Bagian paling belakangnya dikopek, dikelupas gitu, dilepas. Harus pelan-pelan biar nggak keluar semua isinya dia ya Pak ya. Bagian yang dibersihkan merupakan bagian-bagian yang memang tidak bisa untuk dikonsumsi. Setelah dibersihkan, selanjutnya kendewa juga harus dicuci terlebih dahulu supaya tidak ada kotoran yang menempel. Ini udah selesai dibersihin, sekarang mau langsung kita bawa buat diolah. Bumbu-bumbu rempah sederhana ditambah terasi secukupnya menjadi bumbu halus campuran untuk sambal goreng kendewa. Udah siap bumbunya? Om, udah dapet nih. Udah, kita mau masak sekarang. Nah, sekarang kita lagi goreng sendewanya. Digoreng dulu sampai setengah matang ya Pak ya? Iya. Sengaja digoreng setengah matang terlebih dahulu supaya nanti bumbunya bisa tercampur merata dan meresap dalam kendewanya. Ini barusan dimasukin aja udah keluar aromanya ya Pak ya? Iya. Nih udah setengah mateng, sebelum garing kita matiin dulu kompornya. Nih udah kita tiriskan yang setengah mateng. Setelah ini bumbu yang dibuat dimasukkan. Nah kalau bumbunya udah masuk, udah keluar aromanya, baru dimasukkan lagi ini. Kemudian diaduk biar mereka rata. Bumbu halus yang ditumis sudah mengeluarkan aroma sedap dan berubah warna menjadi kecoklatan. Tandanya kendewa bisa dimasukkan untuk ditumis lagi hingga kering. Ini ya, ini ya. Tidak perlu menunggu lama sampai kendewa matang dan bumbu tercampur merata. Kayaknya udah mateng nih. Iya, udah matang. Aromanya udah enak banget nih. Udah mateng ya? Matiin dulu. Langsung aja disajikan. Ini menu makan siang kita hari ini. Makannya di samping aliran sungai Lokok Segara. Nih. Gurih. Teksturnya dia kayak meletus di dalam mulut. Terus dapat gurih dari bumbunya juga. Mantap. Sambal goreng kendewa kali ini benar-benar memberi kejutan rasa bagi saya. Tampilannya berbanding terbalik dengan rasanya yang benar-benar gurih dan renyah. Bumbunya pun meresap sempurna, berpadu dengan sedikit kandungan rasa manis dalam daging kendewanya. Enak ya? Sampai mau tumpah. Enak banget. Rasanya itu gurih-gurih asin gitu. Teksturnya dia lembut di dalam, renyah di luar. Banyak telurnya dia. Gurih. Emang nggak salah milih tempat camping di Riverside kayak gini. Apalagi kita makan bersama kayak gini, semakin berasa kebersamaannya. Dihabiskan, yuk kita mau habisin makanannya.